Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo, kisah perjalanan Sudiro, yang untuk kali ini berjudul Kembalinya Tirta Bagja. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Baru saja kembali mendapatkan ketenangan setelah berhasil mengalahkan Mas Tugu dan membawanya ke dimensi lain bernama Lembah Jagat Geni, Sudiro kembali mengalami sebuah kejadian janggal. Kala itu Sudiro yang hendak kembali ke desa tempat tinggalnya setelah menyelaraskan energi miliknya dengan energi alam di Lembah Jagat Maya, harus mengurungkan niatnya untuk kembali. Gatra Pawira, Kiwana Sela, dan Kiwana Taru serta Wana Rupa yang terus bersiaga di Lembah Jagat Maya pun dibuat terkejut dengan kenyataan yang ada. Di saat-saat nasib mereka belum sepenuhnya aman dari ancaman makhluk-makhluk gaib yang hendak membalas dendam kepada Sudiro, tiba-tiba saja Widanu menghilang tanpa jejak. Kepergian Widanu yang tanpa meninggalkan pesan pun membuat Sudiro dan Srikanti kebingungan. Walaupun sudah remaja dan beranjak dewasa, tapi bagi Sudiro dan juga Srikanti, Widanu tetaplah anak-anak di mata mereka. Rasa khawatir yang menyelimuti Sudiro, Srikanti, dan para perewangannya adalah hal yang wajar, meskipun mereka tahu bahwa Widanu memiliki ilmu Pancawara yang luar biasa, dan ilmu tersebut telah terbukti ampuh dalam menghadapi berbagai ancaman. Tetapi situasi saat ini berbeda. Kepergian Widanu tanpa pesan dan tanpa jejak yang jelas mengindikasikan bahwa ia mungkin menghadapi sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya, atau sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Sudiro merasakan beban berat sebagai seorang ayah. Ia tahu bahwa Widanu telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan bijaksana. Tetapi dalam hatinya ia tetap menganggap Widanu sebagai anak yang perlu dilindungi. Rasa bersalah karena membiarkan Widanu pergi tanpa pengawasan mulai menyelinap dalam benaknya. Ia pun berulang kali merenungkan apakah ada tanda-tanda yang ia lewatkan sebelumnya, atau sesuatu yang mungkin mengisyaratkan keputusan Widanu untuk pergi. Di sisi lain, Srikanti merasakan ikatan batin seorang ibu yang kuat. Meskipun ia berusaha tenang, kecemasan tetap terpancar dari sikapnya. Dalam doanya, ia memohon perlindungan bagi anaknya, dan terus berharap bahwa Widanu akan menemukan kekuatan tidak hanya dari ajian-ajian yang ia kuasai, tetapi juga dari kebijaksanaan yang telah ia pelajari selama ini. Dalam keheningan ia juga mencoba mengingat momen-momen terakhir bersama Widanu, mencari petunjuk yang mungkin terlewat. Para perewangan, termasuk Gatra Pawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru, dan Wana Rupa merasakan tanggung jawab yang sama. Sebagai pelindung Sudiro dan keluarganya, mereka memahami pentingnya peran Widanu dalam menjaga keseimbangan energi di sekitar mereka. Namun tanpa kehadirannya, mereka merasa bahwa keseimbangan itu mulai goyah. Bahkan Gatra Pawira yang biasanya tenang terlihat lebih waspada dari biasanya. Ia tahu bahwa tugas mencari Widanu tidak hanya berarti menemukan seorang pemuda, tetapi juga mencegah ancaman yang lebih besar. Meskipun ilmu Pancawara memberi Widanu kekuatan luar biasa, keberadaan musuh-musuh yang tidak terduga menjadi alasan utama kekhawatiran mereka. Mereka menyadari bahwa kekuatan tidak selalu menjadi penentu dalam pertarungan spiritual dan gaib. Kebijaksanaan, keberanian, dan kemampuan membaca situasi sering kali menjadi faktor yang lebih penting, terutama dalam menghadapi kekuatan misterius yang belum terungkap. Walaupun dilanda rasa bimbang yang telah membuncah, namun Sudiro berusaha untuk tetap tenang. Dan dengan sedikit energi Pancawara yang ada di dalam dirinya, Sudiro mencoba melacak keberadaan Widanu. Namun jejaknya benar-benar hilang, seolah-olah Widanu telah melangkah ke dimensi lain. Ini adalah hal yang jarang terjadi. Bahkan untuk seseorang dengan kekuatan seperti Widanu,
Sementara itu, Sri Kanti yang hatinya dipenuhi dengan rasa gelisah sebagai seorang ibu, mencoba menenangkan dirinya melalui doa dan meditasi, berharap mendapatkan petunjuk. Dalam keheningan malam, Sudiro memutuskan untuk masuk lebih dalam ke dalam meditasi spiritualnya. Ia memohon petunjuk dari Sang Pencipta alam semesta untuk mencoba menyelaraskan pikirannya dengan energi yang lebih besar. Setelah beberapa waktu, ia mendapatkan gambaran singkat berupa bayangan Widanu berdiri di sebuah tempat yang tidak dikenalnya. Dikelilingi oleh kabut gelap yang tampak hidup, ada bayangan seperti reruntuhan kuno di kejauhan, dan suara gemuruh seperti dentuman palu raksasa yang bergema di udara. Meskipun gambaran yang dilihatnya sangat singkat, tapi itu cukup untuk menyadarkan Sudiro bahwa Widanu mungkin berada di tempat yang sangat jauh dan mungkin berbahaya. "Bagaimana, Diro? Adakah petunjuk yang kau dapatkan?" tanya Gatra Pawira yang diselimuti tanda tanya besar. Sudiro terdiam beberapa saat sambil terus mengingat-ingat gambaran yang dia dapatkan tadi. Dan setelah menghela nafas panjang, barulah Sudiro mengatakan apa yang dia dapatkan ketika melakukan meditasi. "Aku hanya melihat bayangan samar, Wira. Sebuah tempat yang sangat asing bagiku dan suara gemuruh yang menyakitkan telinga," ujar Sudiro menjelaskan. "Apakah sampean melihat anak kita, Mas?" tanya Sri Kanti yang datang mendekat ke arah Sudiro. "Aku hanya melihatnya dari kejauhan, Kanti. Dia berdiri di sebuah tempat seperti reruntuhan bangunan kuno, tapi aku tidak mengenali tempat itu," balas Sudiro sambil menghela nafas panjangnya. Walaupun petunjuk yang didapat oleh Sudiro terlihat sangat samar, namun dia meminta Gatra Pawira untuk menggunakan kemampuan telepatinya guna mencari keberadaan Widanu. Namun Sudiro juga berpesan kepada Gatra Pawira untuk tidak menceritakan apa yang sedang terjadi kepada siapapun. Sementara itu, Ki Wanasela dan Ki Wanataru diminta untuk memperkuat pengawasan di lembah Jagat Maya, berjaga-jaga jika kepergian Widanu ini ternyata berkaitan dengan ancaman baru. Sedangkan Wanarupa yang dengan kemampuannya yang bisa berubah wujud diminta untuk pergi ke desa tempat keluarga mereka tinggal untuk memastikan bahwa semuanya tetap aman. Waktu terus berlalu, tetapi tidak ada kabar tentang Widanu. Di tengah pencarian, Sudiro merasa bahwa ini bukan hanya tentang keberadaan Widanu, tetapi juga tentang sesuatu yang lebih besar yang sedang mendekat. Ia mulai merasakan bahwa kabut gelap dalam penglihatannya itu adalah sebuah pertanda akan kembalinya kekuatan yang bahkan lebih besar dari apa yang pernah ia hadapi sebelumnya. Mungkin bahkan terkait dengan rahasia gelap dari lembah Segoro Geni. Sri Kanti yang biasanya hanya membantu Sudiro dari balik layar, kali ini memutuskan untuk ikut membantu pencarian secara langsung. Ia pun menggunakan ajian-ajian yang diajarkan oleh Nyai Semala untuk mencoba menghubungkan diri dengan energi Widanu. Dalam meditasinya itu, ia pun dapat merasakan jejak samar Widanu yang membawanya ke arah barat, jauh melewati batas lembah Jagat Maya. Ia yakin Widanu sedang menuju suatu tempat, bukan diculik atau ditawan. Hal itu tentunya memberikan sedikit ketenangan, tetapi juga menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang membuat Widanu pergi tanpa izin, dan apa yang ia cari, atau siapa yang memanggilnya? "Apakah mungkin arah barat itu adalah lembah Balulang, Kanti?" tanya Sudiro sesaat setelah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Sri Kanti. "Aku sendiri tidak tahu, Mas, tapi tidak ada salahnya kita pergi menemui Aba Uta dan Nyai Semala," balas Sri Kanti dengan tatapan kosong yang menyiratkan kekhawatirannya. "Apa yang kau katakan itu masuk akal, Kanti. Karena jika dilihat, arah barat memang menunjukkan tempat tinggal Aba Uta dan Nyai Semala serta lembah Balulang," balas Sudiro yang seolah menemukan kepingan jawaban dari permasalahan yang sedang mereka hadapi saat ini. Setelah membahas tentang rencana mereka untuk pergi ke kediaman Aba Uta di ujung kulon, Sudiro pun meminta Wanarupa untuk memberitahu Eyang Jagatmadya yang kala itu sedang berada di padepokannya. Dia meminta Eyang Jagatmadya datang ke lembah Balulang bersama Eyang Jagatgiri dan Eyang Jagatbaruna. Perjalanan menuju kediaman Aba Uta di ujung kulon berlangsung dalam suasana tegang. Meski ajian lipat bumi memungkinkan mereka menempuh jarak jauh dalam waktu singkat, namun resiko serangan dari makhluk-makhluk gaib yang masih menyimpan dendam terhadap Sudiro membuat setiap langkah terasa berbahaya. Sudiro memimpin rombongan dengan kewaspadaan penuh, sementara Sri Kanti berada di sisinya, menahan segala kekhawatiran dalam diam. Gatra Pawira, Ki Wanasela, Ki Wanataru dan Wanarupa
terus mengawal perjalanan itu dengan kepekaan dan kesiapan mereka menghadapi ancaman gaib yang bisa saja muncul kapan saja. Sepanjang perjalanan mereka merasakan aura-aura asing yang terus mengintai dari kejauhan. Akan tetapi Ki Wanasela dan Wanarupa melingkupi mereka dengan pelindung energi, mengaburkan jejak mereka agar tidak mudah dilacak oleh musuh. Namun baik Sudiro maupun para perewangannya sadar bahwa mereka hanya bisa menunda, bukan menghindari pertempuran gaib melawan makhluk-makhluk tidak kasat mata yang masih mengincar mereka. Aura magis yang melingkupi hutan semakin pekat seiring dengan semakin dekatnya mereka ke ujung kulon. Sudiro tampak tidak tergoyahkan, tetapi dalam hatinya dia terus dihantui kekhawatiran mendalam tentang nasib Widanu. Kepergian putranya tanpa jejak menimbulkan bayangan buruk, tetapi ia menolak membiarkan ketakutan itu menguasai dirinya. Dia berusaha terus fokus pada satu tujuan, yaitu mencari petunjuk di kediaman Aba Uta, sosok yang dihormati karena kebijaksanaannya dan kemampuannya dalam menyelami dimensi-dimensi gaib, serta sosok penjaga hutan belantara di wilayah ujung kulon. Sementara itu Sri Kanti meskipun tampak tenang, menyimpan kegelisahan yang terus mengguncang hatinya. Dalam perjalanan itu ia berulang kali melafalkan doa pelindung, memohon keselamatan untuk keluarganya, terutama Widanu yang entah berada di mana. Ia tahu bahwa keputusannya untuk mendampingi Sudiro dalam perjalanan ini bukan tanpa resiko, tetapi cinta dan tekadnya untuk melindungi keluarga mengalahkan rasa takutnya. Perjalanan Sudiro, Sri Kanti dan yang lainnya pun tidak menemukan hambatan apapun. Namun walaupun begitu, Gatra Prawira, Ki Wanasela dan Ki Wanataru serta Wanarupa terus berusaha menyembunyikan jejak energi mereka. Dan sesampainya di rumah kecil yang berada di pinggir hutan ujung kulon, Sudiro dan Sri Kanti disambut dengan hangat oleh Aba Uta dan Nyai Semala. Rumah itu tampak sederhana namun penuh dengan aura sakral, dikelilingi oleh pepohonan besar yang seolah menjadi penjaga alami. Di depan rumah terdapat sebuah balai kecil, tempat Aba Uta sering duduk untuk bermeditasi dan berbincang dengan para tamu yang membutuhkan nasihatnya. Aba Uta seorang lelaki tua dengan rambut putih yang panjang, mengenakan pakaian serba sederhana. Sorot matanya yang dalam memancarkan kebijaksanaan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah melewati perjalanan spiritual panjang. Nyai Semala dengan lembut dan pembawaan penuh kasih menyambut Sri Kanti seperti seorang ibu menyambut anaknya yang lama tidak pulang. Kehadiran mereka membawa rasa tenang yang langsung meresap ke dalam hati Sudiro dan Sri Kanti. Setelah berbasa-basi sejenak, mereka dipersilakan masuk ke dalam rumah. Gatra Prawira, Ki Wanasela, Ki Wanataru dan Wanarupa memilih tetap berada di luar, menjaga di sekitar rumah untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman yang mendekat. Energi di tempat itu terasa sangat berbeda, jauh lebih tenang, namun penuh dengan kekuatan alam yang sulit dijelaskan. Di dalam rumah, Sudiro dan Sri Kanti duduk bersila di atas tikar anyaman. Sementara Aba Uta mengambil tempat di hadapan mereka. Nyai Semala menyiapkan minuman hangat dari rempah-rempah hutan yang aromanya sungguh menenangkan. Tanpa perlu kata-kata panjang, Aba Uta tampak memahami kekhawatiran yang membawa Sudiro dan keluarganya ke tempat itu. Beberapa waktu yang lalu, aku kedatangan sosok makhluk yang sangat aku kenal. Tapi saat itu aku tidak dibuat heran dengan besarnya energi yang dia miliki, ujar Aba Uta membuka perbincangan mereka. Apakah sosok itu adalah Tirta Bagja, Bah? Tanya Sudiro penasaran. Benar sekali, Diro. Apa yang sebenarnya terjadi antara dirimu dan Tirta Bagja? Sudiro pun diam sejenak sebelum menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dengan Tirta Bagja. Walaupun Sudiro agak canggung untuk menceritakannya, namun dia tidak memiliki pilihan lain selain mengungkap kelamnya kehidupannya ketika Tirta Bagja bersemayam di dalam tubuhnya. Dengan nafas yang berat, Sudiro mulai menceritakan kisah kelamnya kepada Aba Uta dan Nyai Semala serta Sri Kanti yang saat itu ada bersamanya. Suasana di ruangan itu menjadi hening. Hanya terdengar suara lembut daun-daun yang bergesekan di luar rumah. Wajah Sudiro tampak penuh dengan perasaan bersalah. Namun ia tahu bahwa menyimpan semua ini hanya akan menjadi beban yang semakin memberatkan langkahnya. Tirta Bagja bukan hanya sekedar makhluk gaib perewangan, Bah, ujar Sudiro dengan suara yang sedikit bergetar. Dia adalah sosok yang memberi saya kekuatan besar, akan tetapi juga membawa sisi gelap yang sulit aku kendalikan.
Sosok makhluk gaib berwujud ular merah itu awalnya memberikan kekuatannya dengan cuma-cuma ketika Sudiro berada dalam keadaan yang sangat sulit. Kekuatan Tirta Bagja membuatnya mampu menghadapi berbagai ancaman, baik dari manusia maupun makhluk gaib. Namun seiring berjalannya waktu, Sudiro mulai merasakan bahwa keberadaan Tirta Bagja bukan hanya sekedar memberikan perlindungan, akan tetapi ada harga yang harus dibayar, dan harga itu adalah kendali atas dirinya sendiri. Ada saat-saat ketika saya merasa seperti bukan diri saya yang sebenarnya, Bah. Ketika saya dan Tirta Bagja bertiwi kerama, terkadang saya menjadi sesuatu yang lain, Bah. Saya tidak bisa membedakan siapa kawan dan siapa lawan. Rasanya seperti ada kekuatan yang menguasai tubuh saya, dan sementara itu, saya hanya menjadi penonton atas kendali diri saya sendiri. Imbu Sudiro menjelaskan. Nyai semalam memandang Sudiro dengan penuh empati, sementara Abauta mengangguk perlahan, seolah memahami setiap kata yang diucapkan. Sudiro melanjutkan dan menceritakan bagaimana akhirnya ia memutuskan untuk mengekang Tirta Bagja di dalam tubuhnya, sehingga setiap kendali diri ketika mereka bertiwi kerama tetap ada pada Sudiro. Namun hal itu hanya berlangsung dalam waktu singkat. Setelahnya Tirta Bagja meminta kepada Sudiro untuk berburu makhluk gaib dan mengambil energi kehidupan mereka dengan cara memangsanya. Sudiro melanjutkan ceritanya dengan nada yang semakin berat, membuat suasana di ruangan itu semakin suram. Ia menjelaskan bahwa meskipun sempat berhasil mengekang Tirta Bagja di dalam tubuhnya, keseimbangan itu tidak bertahan lama. Kendali yang ia pertahankan mulai goyah ketika Tirta Bagja mengungkapkan keinginannya yang sangat mengerikan. Awalnya, Tirta Bagja meminta saya untuk mengambil saripati dari sukma manusia yang masih hidup. Dan jelas saya menolaknya dengan tegas, Bah. Setelah itu dia memberikan pilihan lain, yaitu berburu makhluk gaib. Ia ingin mengambil energi kehidupan mereka ketika saya bertiwi krama dengannya. Dan hal itu dilakukan dengan cara yang sangat kejam, yaitu mengalahkan mereka dan memangsa mereka ketika masih hidup. Imbu Sudiro menjelaskan. Nyai Cemala dan juga Sri Kanti menutup mulutnya dengan tangan. Mata mereka terbelalak mendengar apa yang diceritakan oleh Sudiro. Sementara itu Abauta tetap diam, tetapi sorot matanya memperlihatkan ketegangan yang mendalam. Sudiro menjelaskan bahwa pada awalnya ia mencoba menolak keinginan itu. Ia tidak ingin menjadi alat kehancuran, apalagi melukai makhluk-makhluk lain yang mungkin tidak bersalah. Namun Tirta Bagja mulai mempengaruhi pikirannya, membisikkan janji-janji kekuatan yang lebih besar. Ada saat-saat ketika saya juga merasa tergoda, Bah, karena ketika memangsa makhluk-makhluk gaib tersebut, saya juga ikut menikmatinya. Dan setiap kali saya menuruti permintaannya itu, saya merasa semakin jauh dari tujuan hidup serta keseimbangan alam ini. Ia menggambarkan bagaimana setiap kali Tirta Bagja memaksa tubuhnya untuk berburu dan memangsa makhluk gaib, ia merasakan kehampaan yang semakin dalam. Sudiro tahu bahwa setiap tindakan itu tidak hanya merusak dirinya secara fisik, tetapi juga menggerogoti jiwanya. Hingga pada akhirnya saya sadar bahwa ini bukan lagi soal kekuatan atau perlindungan, tapi ini tentang siapa saya dan sebenarnya. Saya tidak ingin menjadi sosok yang hanya dikenang sebagai pembunuh tanpa belas kasihan. Dan di saat mimpi-mimpi buruk itu terus mengganggu tidur saya, akhirnya saya memutuskan untuk membawa Tirta Bagja ke lembah jagat maya dan melepaskan ikatan kami, walau saya merasakan sebuah kehilangan yang begitu besar. Sudiro mengakhiri ceritanya dengan menceritakan titik balik yang membuatnya memutuskan untuk membiarkan Tirta Bagja dari tubuhnya. Ia menyadari bahwa hubungan mereka sudah berubah menjadi lingkaran setan yang hanya akan membawa kehancuran, baik bagi dirinya maupun orang yang ia cintai. Saya tahu, dengan membiarkan Tirta Bagja pergi, saya akan kehilangan sebagian besar kekuatan, tapi saya lebih memilih hidup sebagai diri saya sendiri daripada menjadi boneka bagi kegelapan. Pungkas Sudiro dengan suaranya mantap meskipun matanya masih menyimpan luka. Apa yang kau lakukan membutuhkan keberanian besar, Diro. Setiap manusia memiliki bayangan gelap dalam dirinya, akan tetapi tidak semua orang memiliki keberanian untuk menghadapinya, apalagi melawannya seperti yang kau lakukan. Kau telah memilih jalan yang sulit, tetapi juga jalan yang benar, ucap Abauta dengan nada bijak.
Suasana pun kembali hening dan setelah memahami apa yang telah diceritakan oleh Sudiro, Aba Uta pun mengedarkan pandangannya ke arah luar rumahnya. Saat itu dia belum menyadari jika Widanu yang dianggapnya sebagai cucu sendiri tidak ada di antara para perewangannya. Ngomong-ngomong, apakah cucu Aba tidak ikut bersama kalian, Diro? Sudah lama Aba dan neneknya tidak bertemu. Tanya Aba Uta yang membuat Sudiro dan Srikanti menghela nafas panjang. Maafkan kami, Bah. Sebenarnya kedatangan kami ke sini bukan sekedar soal Ki Tirta Bagja, tapi soal kepergian Widanu yang menghilang tanpa jejak dan hingga saat ini belum dapat kami temukan keberadaannya, Bah. Balas Sudiro yang sontak membuat Aba Uta dan Nyai Semala terkejut mendengarnya. Aba Uta dan Nyai Semala saling berpandangan dengan wajah terkejut yang jelas terlihat. Nyai Semala menutup mulutnya dengan tangan, sementara Aba Uta merapatkan alisnya, mencoba mencerna kabar yang baru saja disampaikan oleh Sudiro. Kepergian Widanu tanpa jejak, gumam Aba Uta pelan, seolah tidak percaya. Ia menghela nafas panjang, lalu memandang Sudiro dengan tatapan penuh kekhawatiran. Sejak kapan itu terjadi, Diro? Dan apa yang sebenarnya terjadi sebelum dia menghilang? Sudiro menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya yang kembali memuncak. Widanu menghilang beberapa waktu setelah pertempuran dengan Mas Tugu dan sekutunya berakhir, Bah. Kami sempat merasa segalanya mulai tenang, tapi ternyata kami salah besar. Di tengah upaya kami menyelaraskan energi di lembah jagat maya, dia tiba-tiba saja menghilang tanpa meninggalkan pesan. Hingga kini, kami tidak memiliki petunjuk apapun tentang keberadaannya. Balas Sudiro menjelaskan. Srikanti yang duduk di samping Sudiro tampak menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan air matanya. Kami sudah mencarinya ke berbagai tempat, Bah, tapi jejaknya benar-benar seperti hilang di telan bumi. Ibu Srikanti sambil menitikkan air matanya. Widanu, dia adalah anak yang luar biasa dan tumbuh menjadi pemuda baik serta memiliki kekuatan besar. Tapi apa mungkin ada sesuatu yang menariknya pergi, Diro? Jika benar begitu, betapa besarnya kekuatan yang membawa Widanu pergi dengan senyap, ujar Aba Uta sambil memandang ke arah luar rumahnya. Pertanyaan itu menggantung di udara, membawa ketegangan yang semakin pekat. Aba Uta mengusap dagunya, tampak sedang memikirkan sesuatu dengan sangat serius. Saya dan Srikanti sudah berusaha melacak energinya, Bah. Bahkan Gatra Pawira pun tidak mampu mencari jejak energi Widanu, ujar Sudiro dengan tatapan penuh kehampaan. Saya mendapatkan gambaran samar tentang Widanu, sementara Srikanti melihat Widanu pergi ke arah barat ketika dia melakukan meditasi. Kalau benar begitu, sebaiknya kita segera pergi ke lembah Balulang. Semoga saja Eyang Nagawana dapat membantu kita, Diro. Balas Aba Uta dengan penuh keyakinan. Tanpa berlama-lama lagi, Aba Uta dan Nyai Semala pun mempersiapkan diri untuk pergi ke lembah Balulang. Lembah jagat maya yang menjadi saksi bisu pertempuran besar dengan Pati Tirta Pawana itu diharapkan dapat menjadi titik terang tentang keberadaan Widanu. Karena pada sejatinya, di lembah Balulang ada sebuah goa yang menjadi tempat pertapaan Eyang Nagawana, sang naga legenda yang juga ikut menjaga keseimbangan alam di Pulau Jawa. Aba Uta dan Nyai Semala segera mempersiapkan diri untuk perjalanan ke lembah Balulang. Dengan pakaian sederhana namun penuh karisma, mereka membawa beberapa peralatan ritual seperti dupa, kain putih, dan kendi kecil berisi air suci. Perjalanan ini bukan sekedar untuk mencari petunjuk tentang Widanu, tetapi juga untuk meminta bantuan kepada Eyang Nagawana, sosok penjaga keseimbangan yang dikenal memiliki kebijaksanaan agung. Sudiro dan Srikanti bersama Gatra Pawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru, dan Wanarupa turut mendampingi Aba Uta dan Nyai Semala. Mereka tahu bahwa perjalanan ini beresiko, mengingat lembah Balulang adalah wilayah yang penuh energi kuat, baik yang positif maupun energi hitam di sekitarnya. Namun tidak ada pilihan lain. Jika keberadaan Widanu bisa ditelusuri, ini adalah langkah yang harus diambil. Setibanya di lembah Balulang, suasana terasa begitu sunyi. Kabut tipis menyelimuti pepohonan yang menjulang tinggi, memberikan kesan misterius pada tempat itu. Gemuruh air dari air terjun di kejauhan terdengar, seolah menyambut kehadiran rombongan tersebut. Aba Uta memimpin perjalanan dengan langkah mantap. Matanya tajam memperhatikan setiap perubahan energi di sekitarnya. Akan tetapi apa yang dikhawatirkan Sudiro pun terjadi.
Belum sempat mereka masuk ke dalam rumah kayu yang ada di lembah tersebut, tiba-tiba saja Gatra Prawira, Ki Wanasela, Ki Wanataru dan Wanarupa melesat menghadang energi besar yang melesat ke arah Sudiro, Sri Kanti, Aba, Uta dan juga Nyai Semala. Energi besar yang terasa sangat hitam itu tidak lain adalah milik Tirtabagya yang sepertinya ingin menghabisi Sudiro. Energi besar yang menyeruak itu menciptakan gelombang dahsyat yang mengguncang tanah di lembah Balulang. Pohon-pohon berderak dan udara terasa berat, penuh dengan aroma belerang yang menyengat. Gatra Prawira, Ki Wanasela, Ki Wanataru dan Wanarupa segera memposisikan diri di depan Sudiro dan rombongannya. Wajah mereka tegang tapi penuh kewaspadaan dan siap melindungi Sudiro, Sri Kanti, Aba, Uta dan juga Nyai Semala dari ancaman yang baru saja muncul. Tirtabagya dalam wujud gaibnya yang mengerikan perlahan menampakkan diri. Sosoknya kini jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Energinya begitu gelap dan mencekam, menyelimuti sekeliling dengan aura kebencian yang nyaris tidak tertahankan. Mata merahnya bersinar tajam, menatap Sudiro dengan kebencian mendalam. "Sudiro, aku akan menghancurkanmu dan mereka yang kau cintai. Kau telah mengkhianatiku, dan untuk itu aku akan mengambil semuanya darimu." Gema suara Tirtabagya bergaung, mengguncang langit biru. Abauta segera berdiri di depan Sudiro dan Sri Kanti, tangannya terangkat sambil melantunkan mantra pelindung. Nyai Semala meskipun terkejut namun terlihat tetap tenang, memperkuat perlindungan dengan doa-doa yang lembut namun penuh kekuatan. Aura pelindung mereka menciptakan dinding energi yang membatasi kekuatan Tirtabagya, setidaknya untuk sementara. "Percuma saja kau Jenggala, kau bukan lagi tandinganku saat ini. Tidakkah kau rasakan betapa besarnya energiku saat ini?" ujar Tirtabagya sambil tertawa kencang. "Ini pertarungan saya, Bah. Biar saya selesaikan urusan ini. Tolong lindungi Sri Kanti," balas Sudiro yang mulai mengeluarkan energi murni miliknya. "Apakah kau masih menyimpan bedong mayat pelindungmu itu, Diro?" tanya Aba Uta sambil menatap tajam ke arah Sudiro. "Masih, Bah. Aku menggunakannya dan masih aku lapisi dengan gali lulang naga pemberian Eyang Nagawana," balas Sudiro saat sebelum dia melesat pergi dan langsung menyerang Tirtabagya. "Bisa apa kau tanpa kehadiran Widanu, Diro?" ucap Tirtabagya sambil melesatkan ajian Banyuwisa ke arah Sudiro. "Lihat saja nanti, Ki," balas Sudiro dengan tenang sambil menghindari serangan mematikan dari ajian Banyuwisa milik Tirtabagya. Bersamaan dengan itu Gatra Prawira, Ki Wanasela dan Ki Wanataru pun ikut menyerang Tirtabagya, sedangkan Wanarupa yang sebelumnya telah diberitahu tentang siasat perang terbuka yang akhirnya terjadi itu terus mengawasi jalannya pertempuran sengit itu. Pertempuran semakin memanas di lembah Balulang. Tirtabagya dalam wujud ular merah raksasa melesat dengan kekuatan luar biasa. Setiap gerakannya mengguncang tanah, menciptakan gelombang energi yang membuat udara di sekitarnya terasa berat dan panas. Mata merah menyala penuh kebencian itu terus memantau Sudiro, sementara ia mengabaikan serangan-serangan dari yang lainnya. Gatra Prawira tidak tinggal diam. Ia menggerakkan keempat pedang saktinya dengan kecepatan luar biasa, menciptakan pusaran energi kebiruan yang menghujam tubuh Tirtabagya. Pedang-pedang itu berputar seperti bintang jatuh, menyerang dengan cepat, dan setiap tebasannya menghasilkan kilatan cahaya yang memotong energi gelap milik Tirtabagya. Ki Wanasela dan Ki Wanataru bekerja dengan selaras. Mereka memanfaatkan energi alam lembah Balulang dan mengendalikan akar-akar pohon raksasa serta batu-batu besar untuk menyerang Tirtabagya dari sudut-sudut yang tidak terduga. Akar-akar itu melilit tubuh ular raksasa itu, sementara batu-batu besar meluncur seperti peluru, menghantam sisik merah Tirtabagya dengan kekuatan yang cukup untuk menimbulkan retakan. Namun Tirtabagya tidak mudah ditundukkan. Ia mengibaskan ekornya dengan kekuatan dahsyat, mematahkan akar-akar yang melilit tubuhnya dan menghancurkan batu-batu besar yang menghujaninya. Dengan raungan yang menggema, ia melesat ke arah Gatra Prawira, mencoba melumpuhkannya dengan serangan langsung. Gatra Prawira dengan kelincahan luar biasa menghindar dan mengarahkan pedangnya untuk menciptakan barikade energi yang menahan serangan itu. Sementara itu Wanarupa mengawasi jalannya pertempuran dari kejauhan.
Ia berada di puncak salah satu bukit di Lembah Balulang, memastikan bahwa setiap strategi yang direncanakan berjalan dengan baik. Sesekali ia memberikan isyarat kepada Ki Wanasela dan Ki Wanataru untuk mengganti pola serangan mereka. Keberadaannya sebagai pengawas memungkinkan mereka untuk menyesuaikan serangan dengan lebih efektif, menjaga tekanan pada Tirta Bagja tanpa henti. Di tengah-tengah pertempuran, Sudiro kembali bergabung dengan kekuatan baru setelah memusatkan energinya. Dengan dukungan dari Srikanti dan Abauta, dia memanggil ajian Pancasona yang memungkinkannya memanfaatkan energi dari tanah Lembah Balulang. Tubuhnya tampak percaya dengan energi yang membara, siap untuk menghadapi Tirta Bagja secara langsung. Dengan teriakan lantang, Sudiro melesat ke udara, menciptakan gelombang energi yang membelah langit. Ia menyerang Tirta Bagja dengan ajian Jagat Geni dan mengarahkan kekuatan energi murni yang mengalir dari dalam dirinya ke tubuh ular raksasa. Serangan itu menghantam Tirta Bagja dengan keras, memaksa sosok gaib itu untuk mundur beberapa langkah. Kini dengan kerjasama antara Sudiro, Gatra Pawira, Ki Wanasela, Ki Wanataru dan arahan strategis Wanarupa, Tirta Bagja mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Serangan bertubi-tubi yang terkoordinasi berhasil memecahkan pertahanan energi gelapnya, meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan untuk serangan pamungkas. Namun Tirta Bagja tidak menyerah begitu saja. Ia melesat maju, memanipulasi energi hitam yang menjadi tombak-tombak gaib yang melesat ke arah Sudiro. Gatra Pawira dan Ki Wanasela serta Ki Wanataru segera memecah serangan itu dengan pukulan energi mereka, menciptakan ledakan yang mengguncang Lembah Balulang. Di tengah jeda pertempuran gaib itu, Abauta akhirnya melangkah maju, memegang tongkat kayunya yang sederhana namun penuh dengan kekuatan mistis. "Hentikan Bagja," seru Abauta dengan suara tegas. "Kebencianmu telah mencemari keseimbangan alam. Jika kau terus begini, kau hanya akan menghancurkan dirimu sendiri," imbu Abauta dengan suara yang terdengar lantang. Akan tetapi Tirta Bagja tidak menghiraukan kata-kata itu. Ia hanya semakin marah dan melepaskan serangan dahsyatnya berupa pusaran energi hitam yang mengancam untuk meluluh lantahkan segalanya. Abauta menanamkan tongkatnya ke tanah, menciptakan tameng energi besar yang menahan serangan tersebut. Namun kekuatannya saja tidak cukup untuk sepenuhnya melawan kekuatan Tirta Bagja yang terus meningkat. Melihat situasi semakin genting, Sudiro memutuskan untuk maju. Sementara itu Tirta Bagja menyeringai melihat keberanian Sudiro kala itu. Di sisi lain, Wanarupa yang tahu jika dia harus segera bertindak, mulai memasuki goa, tempat di mana dia bertemu dengan Eyang Nagawana dan mendapatkan restu serta energi alam di Lembah Balulang. Wanarupa yang kala itu ingin segera merubah wujud menjadi sosok naga putih yang merupakan perwujudan dari Eyang Nagawana, memilih untuk kembali meminta restu kepada sang naga legenda itu dan masuk ke dalam goa. Wanarupa melangkah dengan penuh kehati-hatian memasuki goa yang dipenuhi aura mistis dan keheningan mendalam. Dinding-dinding goa memancarkan cahaya lembut kehijauan dari lumut bercahaya yang tumbuh di celah-celah batu. Suara air yang menetes dari atas goa menciptakan harmoni yang menenangkan. Namun energi kuat yang memenuhi ruang itu memberikan tekanan besar pada tubuh dan jiwanya. Di tengah goa yang gelap itu terdapat sebuah kolam air jernih yang memantulkan sinar redup dari kristal alam yang menghiasi langit-langitnya. Di sanalah sosok besar Eyang Nagawana bersemayam, melakukan tapa brata untuk mencapai nirwana dengan cara moksa. Wanarupa berhenti beberapa langkah di depan kolam itu, lalu duduk dan memberi hormat. Ia tahu pertemuan ini bukan hanya sekedar meminta restu, tetapi juga untuk menyelaraskan energinya dengan kehendak alam dan tanggung jawab yang lebih besar. "Eyang Nagawana, aku kembali ke tempat ini, memohon restu untuk mengambil wujud panjenengan sang naga putih. Aku tahu beban ini berat, namun aku percaya ini adalah jalan untuk melindungi keseimbangan alam yang kita jaga bersama," bisik Wanarupa dalam hatinya. "Biar aku yang menghentikan siluman ular merah itu, Wanarupa. Tetaplah di sini, lakukan tapa aji untuk sebuah tujuan yang sedang kalian cari," ujar suara tanpa wujud yang terdengar menggetarkan hati dan menciutkan nyali itu. Wanarupa mengangguk dengan mantap, menyadari makna mendalam dari kata-kata Eyang Nagawana. Ia tahu jika situasi saat ini benar-benar berbeda. Kilatan cahaya putih keemasan itu terus melesat dari arah mulut goa
membentuk pusaran energi yang perlahan-lahan mengungkap wujud sosok legenda, yaitu Eyang Nagawana. Dengan sisik yang berkilauan seperti mutiara dan mata tajam penuh kebijaksanaan, sang naga legenda melangkah keluar dari goa. Setiap gerakannya memancarkan aura kedamaian sekaligus kewibawaan yang tidak terbantahkan, membuat setiap makhluk di lembah itu, baik manusia maupun gaib, terdiam dalam rasa hormat dan kagum. Tirtabhagya yang masih dalam wujud ular merah raksasa menggeram dengan suara gemuruh yang mengguncang tanah di sekitarnya. Namun ketika aura Eyang Nagawana menyentuhnya, ia merasakan kekuatan luar biasa yang membuat tubuhnya sedikit gemetar. Mata Tirtabhagya menyala dengan amarah bercampur kewaspadaan, sementara tubuhnya perlahan mundur, menunjukkan bahwa dia makhluk yang terkenal karena keberingasannya, mengakui kekuatan naga legenda itu. Eyang Nagawana tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi hanya dengan tatapan matanya, ia mengirimkan pesan yang begitu kuat kepada Tirtabhagya, seolah berkata bahwa kejahatan dan keserakahan tidak akan pernah menang melawan keseimbangan alam yang telah dijaga selama berabad-abad. Tirtabhagya mencoba melawan kekuatannya dengan kembali melesat maju, menyerang dengan raungan keras, dan semburan energi merah menyala yang diarahkan langsung kepada Eyang Nagawana. Namun sang naga hanya mengibaskan ekornya, menciptakan gelombang energi putih keemasan yang menyapu serangan itu dengan mudah. Energi Tirtabhagya pun tercerai-berai seperti debu, sementara tubuhnya terdorong mundur beberapa meter. Melihat hal itu, Gatrapawira, Kiwanasela, Kiwanataru, dan Sudiro pun segera bangkit untuk mendukung Eyang Nagawana. Namun sang naga memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. "Tenanglah," ujar suara Eyang Nagawana bergema di seluruh lembah, seperti angin yang membawa pesan kedamaian. "Ini adalah ujian bagi alam, dan aku yang akan menyelesaikannya," Ibu Eyang Nagawana menjelaskan. Tirtabhagya kembali bangkit, meskipun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan akibat tekanan energi dari Eyang Nagawana. Mata merahnya memancarkan kebencian yang mendalam, tetapi juga ketidakberdayaan. Ia tahu bahwa kekuatan naga putih itu jauh melampaui dirinya, tetapi amarah dan hasratnya untuk mengambil tubuh Sudiro tidak menyurutkan niatnya. "Dari mana kau mendapatkan kekuatan itu, Wana Rupa? Aku tahu kau bukanlah Nagawana yang sebenarnya, tapi kau hanya sosok Wana Rupa yang menjelma menjadi sang raja," ujar Tirtabhagya seraya mengumpulkan kembali energinya yang mulai terkuras kala itu. "Jika kau bernyali, kembalilah ke wujud aslimu dan hadapi aku, Wana Rupa," Ibu Tirtabhagya sambil bersiap untuk menyerang. Tanpa menjawab apa yang telah disampaikan oleh Tirtabhagya, Eyang Nagawana mengepakkan sayapnya, menciptakan angin besar yang melanda seluruh lembah. Dan setelah itu, cahaya putih keemasan menyelimuti tubuh Tirtabhagya yang perlahan-lahan melumpuhkan gerakannya. Sang naga legenda itu tidak menyerang untuk menghancurkan, tetapi untuk menundukkan, memberikan pelajaran terakhir kepada Tirtabhagya tentang harga dari keserakahan dan kebencian. "Aku tidak akan membinasakanmu, Tirtabhagya," ujar Eyang Nagawana menggema penuh wibawa. "Tetapi kau akan menjalani hukuman hingga kau kembali kepada jati dirimu sebagai sosok penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan alam gaib. Kau harus merenungi kesalahanmu dan kau harus belajar untuk menghormati keseimbangan alam ini." Dengan kekuatan terakhirnya, Eyang Nagawana menciptakan portal bercahaya yang perlahan menarik tubuh besar Tirtabhagya. Ular merah raksasa itu berontak mencoba melawan kekuatan dari Eyang Nagawana. Akan tetapi, semua usahanya sia-sia. Dan dalam beberapa detik berikutnya, ia menghilang, meninggalkan lembah dalam keheningan yang penuh kedamaian. "Terima kasih, Diro. Kau telah membawa Tirtabhagya ke lembah ini. Jika tidak, dia akan menjadi bagian dari rencana besar penguasa gaib yang berniat untuk melepaskan makhluk-makhluk gaib pembawa bencana dan huru-hara," ujar Eyang Nagawana yang suaranya terasa menggema namun tidak memberikan sedikit pun rasa takut. "Sayalah yang harus berterima kasih kepada panjenengan, Eyang, karena jika tanpa kedatangan panjenengan, hampir mustahil kami dapat mengalahkan Tirtabhagya," balas Sudiro sambil menundukkan kepala. "Sudah menjadi kewajibanku, Diro.
Semua harus seimbang, seperti pergantian siang dan malam yang akan selalu terjadi pada waktunya selama dunia ini masih ada. Balas Eyang Nagawana. Sudiro sempat terdiam sejenak setelah Eyang Nagawana mengatakan hal tersebut. Pertanyaan tentang keberadaan Widanu yang ada di dalam benaknya sempat sulit diajukan kepada sosok naga legenda itu yang telah banyak membantunya dalam berbagai pertempuran besar. Namun Sudiro tahu jika dia harus mencari petunjuk tentang keberadaan Widanu saat itu. Sebelumnya, maafkan saya jika saya lancang Eyang, tapi saat ini saya butuh petunjuk panjenengan tentang keberadaan Widanu, ujar Sudiro sambil kembali menundukkan kepalanya. Kepergian Widanu adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus dijalankan, Diro. Sebagai pemilik ilmu Pancawara, Widanu telah terikat dengan takdirnya sendiri. Begitu juga dengan dirimu. Setelah ini, bersiaplah untuk sebuah tanggung jawab baru. Dan hal itu telah dilakukan oleh Widanu yang sedang berusaha untuk mengurung makhluk-makhluk gaib yang berusaha keluar dari lembah Segoro Geni. Ibu Eyang Nagawana lagi. Lalu, di manakah lembah Segoro Geni itu berada, Eyang? Tanya Sudiro yang semakin penasaran. Banyak makhluk dari luar lembah Segoro Geni ingin tahu keberadaan tempat itu, Diro. Sebaiknya kau berhati-hati. Akan tiba saatnya sebuah cahaya yang menuntunmu menuju ke lembah Segoro Geni. Namun sebelum itu, kau harus menjauh dari bayang-bayang gelap yang ada di sekitarmu. Apa yang aku sampaikan ini, hanya kau yang akan memahaminya, Diro. Ibu Eyang Nagawana sebelum dia pergi meninggalkan lembah Balulang. Walaupun masih diliputi tanda tanya besar, namun setidaknya Sudiro merasa lega karena sosok Tirta Bagja tidak akan lagi mengganggu kehidupannya. Namun walaupun begitu, ada rasa iba yang dirasakan Sudiro kepada sosok Tirta Bagja yang telah banyak membantunya, dan dia berharap suatu saat nanti dia akan kembali bertemu dan bersatu sebagai sahabat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.